Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam. warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, Bapak Selamat Ibu. malam. Selamat malam, Bu Selamat Dwi. malam. Kami akan melaksanakan praktek kucing. Di sini saya sebagai pengamat, Bu Gumini sebagai coach, dan Pak Darminto sebagai kuci. Silakan Pak Dar dan Bu Gumini untuk memulai kucing. Terima kasih, Bu Dwi. Ya, terima kasih Ibu Dwi Agustina. Selamat malam, Pak Der. Ya, selamat malam Bu Gum. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah lumayan baik Bu, tapi ada beberapa hal yang menjadi sedikit membebani pikiran saya Bu. Oke. Ada apa, Pak Dar? Dalam kesempatan ini apa yang akan kita bahas, Pak Dar? Iya, jadi seperti ini Bu. Akhir-akhir ini saya merasa ada sesuatu yang tidak baik dalam kelas saya Bu. Jadi hmm, ada murid saya itu dia kok akhir-akhir ini sering nangis seperti itu Bu. Hmm, Menurut Pak Dar, mengapa hal tersebut penting untuk kita bahas pada kesempatan ini? Iya Bu. Kalau menurut saya memang ini hal yang penting untuk kita bahas karena ini berkaitan dengan proses dan kenyamanan murid saya dalam pembelajaran di kelas saya Bu. Jadi ini hal yang penting harus kita bahas Bu. Menurut Pak Dar, apakah indikator keberhasilan dalam kegiatan kucing ini? Hmm, kalau menurut saya Bu Gum, indikator dari keberhasilan dalam kegiatan kucing ini ketika nanti saya mampu menemukan sebuah solusi dari permasalahan-permasalahan yang telah saya sampaikan kepada Bu Gum tadi. Oke. Nah, kira-kira nggih, Pak, apa yang membuat murid Pak Dar itu sering menangis? Iya, Bu. Jadi dalam beberapa kesempatan saya itu sering melihat murid saya itu menangis. Ketika beberapa kali saya amati dan saya perhatikan, Bu, murid saya itu menangis karena ada beberapa hal. Di antaranya itu murid saya itu sering koyah atau guyonan itu, Bu. Jadi ketika bercanda itu tapi tidak kan loh, tidak kuat mentalnya. Jadi sering nangis seperti itu, Bu Gum. Oke. Maaf sebelumnya Pak Dar, kalau boleh tahu, apakah selama ini murid tersebut nyaman berada di dalam kelas? Iya, Bu. Kalau bicara mengenai nyaman tidak nyaman, murid saya itu sebenarnya baik-baik saja juga, Bu. Sering bercanda juga. Tapi dalam hal beberapa itu ketika bercanda itu hanya saja ketika bercanda itu sering nangis gitu. Mungkin tidak nyamannya ketika bercanda itu, Bu. Jadi ketika seperti kayak ejek-ejekan itu Oke. mungkin yang seperti itu yang membuat tidak nyaman itu. Apakah Pak Dar sudah pernah mencoba cara untuk mengatasi hal tersebut? Hmm, iya. Pernah suatu ketika itu mungkin cara-cara yang saya gunakan dalam beberapa kesempatan tuh mungkin hanya sekedar menasihati saja, Bu. Jadi belum sampai kepada tahap-tahap yang lebih lanjut lagi. Jadi itu tujuan saya ke sini ingin membahas itu dengan Ibu Gumini. Pak Dar sudah pernah mencoba dengan cara lain selain dengan cara yang disebutkan tadi? Iya, kalau dari cara lain saya belum pernah mencoba, Bu. Jadi mungkin hmm, ini juga saya ingin menggali lagi, Bu, agar bisa menemukan cara-cara yang mungkin akan bisa saya tempuh berikutnya, seperti itu, Bu.
Oke. Jadi, kalau boleh saya simpulkan nih, Pak, murid Pak Dar itu suka menangis karena sering diganggu temannya, sehingga membuatnya tidak nyaman di kelas. Iya, Oke. mungkin sebagian besar seperti itu, Bu. Jadi memang tidak nyamannya itu karena sering, diganggu karena bercanda itu, padahal itu sebenarnya niat temannya itu cuma bercanda, seperti itu. Oke. Terus menurut Pak Dar, kira-kira adakah cara untuk membuat murid tersebut lebih tenang dan lebih nyaman ketika berada di kelas? Iya, Bu. Dalam beberapa kesempatan ini pun saya juga terus berpikir, Bu, hmm, mungkin ada beberapa cara atau langkah-langkah yang bisa saya tempuh, Bu. Mungkin juga, apa namanya itu, Bu, dalam beberapa kesempatan ke depan, saya ingin memanggil murid saya ingin mengajaknya berbicara secara tatap muka, secara langsung. Saya ingin sekali mencoba menggali informasi lebih dalam mengenai kebiasaan siswa saya itu dan mengenai kenapa alasan utama kok murid saya itu gampang sekali menangis. Dan saya pun juga ingin sekali, apa namanya itu, Bu, mencoba juga ingin mengajak teman-teman sekelasnya itu berdiskusi juga, saling berbicara, kenapa kok anak-anak satu kelas itu suka bercandanya kelewatan mungkin seperti itu. Nanti mungkin saya juga akan menasihatinya agar di kemudian hari itu ketika bercanda tidak ada teman yang tersinggung bahkan sampai menyebabkan menangis. Dan juga nanti saya mungkin juga akan mengajak teman sejawat saya. Di dalam kelas 6 itu kan ada guru mapelnya juga, Bu. Ada guru mapel PAI, ada guru mapel PJOK. Mungkin nanti saya juga akan meminta bantuan dari rekan sesama guru mapel itu agar sekali atau mungkin juga memberikan penguatan-penguatan kepada seluruhnya, terutama kepada murid saya yang suka nangis tadi, nanti agar kemudian hari itu, agar murid saya itu tidak gampang menangis karena telah diberikan penguatan-penguatan itu juga. Di samping itu mungkin dalam beberapa kesempatan ke depan, saya juga ingin mengajak orang tua dari, murid saya itu, saya ingin juga bertanya, apakah di rumah yang bersangkutan itu juga sering menangis atau tidak. Nah, nanti apabila di rumah ternyata juga sering menangis, mungkin saya juga ingin tahu alasannya, kenapa kok demikian. Apakah ada cerita di masa lampau yang menyebabkan murid itu demikian terjadi. Dan ketika nanti mungkin hal-hal tersebut itu sudah dapat diuraikan melalui beberapa masukan dari orang tua tadi itu, saya juga ingin sekali meminta mungkin kepada orang tua atau wali murid yang ada itu, agar senantiasa memberikan penguatan-penguatan kepada murid tersebut, agar kelak murid tersebut itu menjadi lebih kuat, lebih baik lagi dalam menghadapi, semua. Menghadapi pergaulan ataupun dengan teman-temannya di kelas. Mungkin kurang lebihnya seperti itu, Bu. Oke. Kira-kira dengan usaha yang sudah direncanakan tadi, apakah bisa membantu murid agar tidak mudah menangis, Pak Dar? Saya rasa bila semua perencanaan yang sudah saya sampaikan tadi itu dapat berjalan dengan maksimal, mungkin permasalahan-permasalahan yang telah saya hadapi tadi itu pasti akan mengalami, apa namanya itu, penemuan solusinya.
pasti murid saya yang tadi menangis itu, saya yakin akan mengalami yang namanya peningkatan. Dalam artian itu tidak gampang nangis lagi. Mungkin tidak bisa langsung, Bu, ya. Mungkin tidak bisa langsung, tapi mungkin secara bertahap, sedikit demi sedikit. Saya yakin insya Allah kalau rencana tadi itu berjalan dengan baik, insya Allah murid saya itu pasti akan berkurang dalam menangisnya. Seperti itu, Bu. Nggih, nggih. Dari skala 1 sampai 10, di mana posisi Pak Dar sekarang untuk mencapai tujuan itu? Hmm. Mungkin dari skala 1 sampai 10 bisa dikatakan mungkin sampai 7 mungkin, Bu. Insya Allah sudah sampai 7. Nggih. Komitmen apa yang akan dilakukan Pak Dar selanjutnya? Komitmen yang akan saya lakukan selanjutnya tentu saja menjalankan apa yang sudah saya rencanakan, Bu. Jadi apa yang sudah saya rencanakan itu sebisa mungkin saya akan jalankan sehingga menjadi sebuah kenyataan, bukan hanya menjadi sebuah perencanaan saja. Seperti itu, Bu. Oke. Terus kapan Pak Dar akan melaksanakannya? Kapan saya akan melaksanakannya, Bu, ya? Mungkin dalam waktu dekat ini tidak sampai minggu depan, Bu. Dalam beberapa minggu ini pun saya sudah akan melaksanakannya. Mungkin besok saya sudah akan mencoba langsung melaksanakan rencana saya yang pertama itu, Bu. Saya coba akan mengajak murid saya yang menangis itu untuk bertatap muka, saling berdiskusi seperti itu. Kalau untuk orang tua dengan teman guru-guru itu kan nanti secara bertahap. Mungkin seperti itu, Bu. Bu Gum. Oke. Terus siapa yang akan membantu Pak Dar melaksanakan komitmen itu? Oh iya, kalau masalah siapa yang akan membantu komitmen saya? Pasti semua murid saya itu harus bisa diajak kerjasama. Itu yang harus pertama, karena permasalahan kan ada di murid-murid saya sendiri. Yang berikutnya adalah Oke. rekan-rekan sejawat saya, ada guru mapel tadi, dan juga orang tua murid itu tadi. Seperti itu, Bu. Oke. Lalu apa yang telah Bapak dapatkan dalam proses coaching kali ini? Yang saya dapatkan dari proses coaching pada hari ini tentu saja adalah solusi dari permasalahan yang telah saya alami. Solusi itu yang benar-benar saya butuhkan untuk mengatasi permasalahan-permasalahan dari apa yang telah ada di dalam kelas saya. Seperti itu, Bu. Oke. Terus bagaimana perasaan Pak Dar sekarang? Perasaan saya tentu ada perasaan lega juga, karena setelah melaksanakan coaching ini saya bisa mendapatkan solusi, perencanaan solusi dalam menghadapi permasalahan saya tadi. Mudah-mudahan saja apa yang telah direncanakan tadi itu benar-benar bisa terrealisasikan, Bu. Seperti itu, Bu. Oke. Baik, Pak Dar. Oke. Baik, Pak Dar. Semoga semuanya berjalan lancar, nggih. Saya tunggu cerita Pak Iya, Dar Bu. minggu depan, nggih. Nggih, dalam kesempatan Iya, mungkin Bu. kita Nanti bisa minggu bertatap depan muka, kalau jadi lebih enak lagi. iya, Bu. Nanti kalau kita sudah ada perkembangan lagi, Bu, pasti Nggih. Bu ini akan saya kabari lagi, Bu. Doakan saya agar permasalahan saya bisa segera terselesaikan, Bu. Nggih, amin. Sampai jumpa lagi nggih, Pak Dar, dan salam sehat selalu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, wabarakatuh. Bu. Bagus sekali Bu Gum dan Pak Dar. Sama-sama, Pak Dar. Di sini saya sebagai observer
saya akan memberikan umpan balik dari praktik kucing yang sudah dipraktekkan malam ini. Alhamdulillah pada praktik kucing tadi yang sudah dipraktekkan oleh Bu Gumi dan Pak Dar sudah sesuai dengan alur tirta. Alur tirtanya sudah terlihat. Jadi sudah bagus ya Pak Dar dan Bu Gumi ini terus ditingkatkan. Ya, terima kasih Bu Dwi Agustina. Terima kasih Bu Dwi Agustina. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Sami-sami, Bu. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.